Tadi kita udah penggantian oli ya nih teman-teman. Nih olinya, kita pakai olinya langsung originalnya Mercedes. Ini kita lagi cek scan sama lihat akinya. Dia ada notif akinya kan. Jadi kita mau cek apanya. Ternyata akinya diganti tetap sama. Tuh ada notif merahnya. Oke teman-teman di rumah, kembali lagi channel YouTube saya. Setelah lebaran nih saya baru nih ada kegiatan lagi nih. Karena kemarin saya full ngurusin usaha saya dulu. Nah kali ini kita akan kemana teman-teman? Kita akan ke, saya lagi mengendarai mobil saya Mercedes-Benz. Jadi saya mau ke servis rutinnya dia. Nah ini dimana sebelumnya saya udah pernah ke situ juga. Nah kali ini kita ke situ. Kita mau servis si Mercedes-Benz E280 tahun 2008. Jadi udah waktunya ganti oli, terus mau ganti ada beberapa part yang mau diganti. Terus dia notif akinya dia nyala teman-teman, tapi si akinya diganti baru tetap masih ada notifnya. Jadi ada indikator bahwasanya si aki harus dicek lagi gitu loh. Intinya ada permasalahan di regulator si dayanya, arus dari akinya. Tapi keterangannya sih aki, kita gantilah aki, saya gantilah akinya, tetap masih merah, masih ada notifnya, harus dipemeriksa. Mungkin kan dia ini dua aki, dua-duanya coba udah kita ganti, saya ganti tetap sama. Mungkin ini dari regulator E280 itu ada sebelum ke sekringnya itu ada di belakangnya, di belakang apa namanya, kan aki belakang yang gedenya di belakang nih. Nah dia yang positifnya itu ada lagi si kabel positifnya yang merahnya, dia ada lagi kayak sekringnya lagi baru menuju ke sistem pusatnya. Mungkin di situ permasalahannya. Jadi kita scan dulu baru kita tahu permasalahannya di mana. Kemarin sih saya tanya orang bengkel saya, ganti akinya aja. Ternyata tidak selesai masalahnya. Berarti aki saya sebelumnya bagus, makanya saya bingung juga. Aki saya itu baru 8 bulanan saya beli, kok udah rusak aja gitu. Saya coba ke bawah tukang aki, saya baterainya saya tes, saya setrum, masih bagus kata tukang aki. Tapi saya ya hal terkecil dulu kita coba urut teman-teman. Ternyata masalahnya ada di regulatornya. Sepertinya di kayak ada box sekringnya, dia dari plusnya itu sebelum ke pusat itu ada boxnya dulu, ada sekringnya gitu. Nah mungkin di situ ada masalah. Jadi coba nanti kita bawa ke bengkel, kan ketahuan. Jadi ya apa ya teman-teman, ya wajar, mobilnya sudah dari 2008 sampai sekarang, ya wajar lah ada perbaikan-perbaikan, nggak seperti mobil baru. Tapi kalau udah biasa mengendarai Mercedes, apa ya, kayak mengendarai mobil lain itu tak senyaman kita mengendarai Mercedes-Benz itu sih. Walaupun dia masih udah 10 tahun, 15 tahun pemakaian, tapi tetap aja beda. Namanya kenyamanan kan. Biasa kita udah bawa mobil yang nyaman, enak, bandingannya enak semuanya, tiba-tiba kita pasti berbeda. Pasti kita akan tetap masih memilih yang enak tadi dong. Tapi teman-teman, yang saya mau bingungkan adalah Mercedes-Benz ini memang dibuat tuh untuk kalangan orang atas ya, atas. Karena emang dari bensinnya, dari sistem shock breakernya, terus bodinya, jadi kekuatannya tuh emang ya wajar sih, harga barunya sekian ya kan, dengan kualitasnya harus bagus lah pastinya. Nggak mungkin harga sudah mahal tapi bahannya kita yang ada di mobilnya tidak sesuai gitu. Nah saya bingung, tadi saya bilang saya bingung,
saya bingung, saya mau ganti ini naik ke atasnya, tapi saya masih bingung tipe apa. Saya masih searching, masih cari tahu kalau mau lebih baik itu. Kalau ini kan tahun 2008, saya mau naik upgrade nanti mungkin tahun 2012 atau 2003. Ya sekitar segitulah, 2000 ke atas saya akan upgrade. Kalau baru, aduh berat rasanya teman-teman duitnya. Nah, tapi saya bingung nih. Saya mau upgrade itu di seri apa lagi? Seri E nyaman. Nah, seri C saya sih selama menggunakan Mercedes-Benz sih masih menggunakan di seri E ya. Sebelumnya juga saya punya Boxer seri E. E300 dulu saya punya Boxer. Nyaman sekali tuh. Nyaman. Walaupun mobilnya tua tapi nyaman, enak. Nah, saya bingung nih. Berikutnya saya tetap memilih E. Sempat ada teman nawarin S gitu, tapi saya timbang-timbang perawatannya agak rumit kalau S itu bukan seri baru ya. Bukan mobil baru. Karena sistemnya udah terlalu canggih. Karena udah pemakaian 10 tahun pasti banyak PR-nya. Ya, saya tetap memilih E, tipe E. Nah, kedepannya juga saya sepertinya akan memilih E, tapi saya lagi bingung E seri apa tapi Mercedes-Benz seri E tapi yang mana gitu. Nah, saya masih ya mungkin teman-teman kalau ada yang mau ngasih komentar, coba saya dikasih komentar di kolom komentarnya YouTube saya memilih seri apa gitu. Coba saya nanti akan lihat kalau saya memilih itu yang nyaman digunakan, enak, terus perawatannya mudah. Oke teman-teman, ini kita perjalanan memasuki pintu tol. Jadi teman-teman tetap ikuti saya terus. Kita akan ke bengkel, kita akan servis rutin si Mercedes-Benz E280 2008 saya. Jadi tetap ikuti channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, comment, and like, and share video saya agar membuat video saya lebih berkembang YouTube saya ini. Jadi saya butuh dukungan teman-teman di rumah. Jadi gue bisa, lu bisa. Tadi kita udah penggantian oli ya nih teman-teman. Nih olinya, kita pakai olinya langsung originalnya Mercedes. Ini kita lagi cek scan. Sama lihat akinya, ya ada notif akinya kan. Jadi kita mau cek apanya. Ternyata akinya diganti tetap sama. Tuh ada notif merahnya. Jadi dia teman-teman. Jadi saya tuh kenapa ke si Andri lagi tadi tuh. Saya tadi tuh cuman hanya ganti oli. Tapi saya belum diminta duitnya. Karena masih ada satu tanggungan, itu adalah alternatornya, indikator baterainya masih nongol walaupun kita ganti baterai baru. Jadi dia di alternator, IC alternatornya katanya sebutannya. Tadi saya udah dikasih unjuk. Nah dia kasih harga itu 500. Tadi saya searching 2,5 sampai 300 sih harganya, 3,5. Masih menurut saya masih wajar dia ngasih harga segitu dengan jasanya gitu teman-teman. Jadi saya nemuin bengkel saya ini tuh sebenarnya dari apa ya? Dari online ya teman-teman. Dari online, jadi saya kenal temannya dia dari sosial media lah. Saya kenal temannya dia, teman dia rekomendasiin si Andre. Nah sekali itu saya pernah story sama dia, enak orangnya,
ganti SBC juga enak. Nah dia tuh ngasih harga tuh tidak kayak orang tukang getok teman-teman. Ngasih harga tuh masih di batas wajar ya. Misalnya harga 100.000, dia masih kasih ke kita itu barang susah nih 400.000 masih. Barang tuh 100.000 dia masih 400.000 sama jasanya gitu loh. Terkadang 300.000 dia kasih ke kita. Jadi menurut saya wajar, masih wajar. Barang mobil Eropa sama mobil Jepang beda teman-teman. Itu saya kasih tahu. Kalau Jepang modal 100.000 dijual sama dia 600.000 itu ini namanya orang bego teman-teman. Itu bedanya. Jepang itu kita beli 100.000, kita jual 250.000, 300.000 tuh udah terlalu mahal teman-teman. Karena Jepang itu barangnya banyak di pasaran. Nah, spare part itu gampang dicari misalnya barangnya. Nah tapi kalau si Eropa emang susah barangnya teman-teman. Tapi kalau modalnya 100.000 dijual 400.000 atau ya 400.000 itu masih wajar teman-teman. 400 atau 4,5 itu masih wajar. Barang susah jasanya. Yang nggak wajar tuh kadang-kadang orang modal 100.000 dijual 800.000 sejuta teman-teman. Jadi dia ada nominal range-nya, dia agak lebih mahal sedikit si Eropa emang. Karena tadi barang itu agak susah. Tapi kalau Jepang pasti lebih murah sedikit. Malah kadang-kadang bisa sama loh harganya sama Jepang sama Eropa gitu. Tergantung orang yang memberikannya. Nah makanya saya bilang saya nyaman sama mekanik saya itu karena mekanik saya itu masih saya pikir tuh masih wajar ngasih harga. Pernah saya itu mekanik harga cuma 350.000 ya nggak, diketok saya 1,3 1,5. Nah itu nggak wajar tuh gitu loh teman-teman. Jadi dibilang orang mahal sebenarnya tergantung kita nyari bengkel ya main mobil Eropa itu gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan kira mobil Eropa itu mahal, enggak sih menurut saya, tapi lebih mahal dari mobil Jepang sedikit. Oke. Tuh. Nah satu nih teman-teman tips yang akan gue kasih ya ke teman-teman yang siapapun lah pokoknya, ini tips nih. Bisnis yang baik itu adalah modal 100.000 Anda jual 250.000 itu masih oke teman-teman. Itu bisnis. Modal 100.000 jadi apa ya saya bilangnya, keuntungannya sama pasangnya, barang dan pasangnya itu jangan terlalu besar. Logika berpikirnya barang 100.000 kita jual 2,5, di situ ada kita jasa pasangnya, ada resikonya, ada masangnya, ada ya adalah semua ada kemungkinan resikonya. Jadi kita hitung segitu kita jual. Tapi kalau barang 100.000 kita jual 400.000, 450.000 itu nggak lama tutup tokonya teman-teman. Tuh teman-teman. Tipsnya gini teman-teman. Semua informasi itu, apapun informasinya, hanya cuma di genggaman kita itu udah, handphone itu udah bisa kita tahu teman-teman. Hari ini teman-teman bisa beli harga 500.000 modal 100.000. Teman-teman okein, ganti itu barang, beli atau apapun. Misalnya ganti kampas rem mobil teman-teman atau motor teman-teman. Ganti kampas rem, modal kampas remnya 120.000, dikenain 3,5 misalnya. Atau mobilnya kampas remnya modalnya 700.000, dikenain 1,6. Hari ini teman-teman oke yang diganti. Tapi suatu saat teman-teman tahu harganya barangnya, karena kan semua informasi dari genggaman tangan ponsel teman-teman tuh udah bisa ketahuan. Tiba-tiba teman-teman tahu modalnya 700.000. Ini orang ngasih saya 1,6. Teman-teman berpikir nggak untuk kembali lagi ke situ? Berpikir dong. Walaupun pelayanannya bagus, pasti ada teman-teman berpikir, ya nggak? Teman-teman mau balik lagi nggak ke situ? Nggak mungkin teman-teman mau balik. Teman-teman akan cari lagi bengkel yang lebih rasional harganya, pasti kan? Kalau saya, prinsip saya teman-teman, modal 700.000 saya jual 1,2, 1,1 itu sama jasa pasangnya itu masih oke, masih worth it teman-teman. Orang pun akan kembali walaupun dia tahu modalnya, lihat orang 700 dijual segini, ada jasa pasangnya, pelayanan yang bagus, orang akan kembali. Tapi kalau 1,6 orang masih mikir untuk
mikir 10 kali untuk kembali ke situ teman-teman. Walaupun pelayanan teman-teman bagus. Itu prinsip dagang yang usahanya teman-teman. Itu yang saya selalu bilang. Prinsip usahanya jangan untung gede, tapi setahun tutup tokonya. Karena dia tidak punya pelanggan. Ya enggak? Teman-teman enggak punya pelanggan. Karena dia nyari pelanggan baru terus, orang baru terus yang bisa dibohongin dengan untung gede. Tapi kalau teman-teman kasih fasilitas yang bagus, pelayanan bagus, harganya juga teman-teman kasih bersaing, relatif murah, teman-teman akan mempunyai pelanggan yang akan kembali lagi. Itu teman-teman, tips and triknya teman-teman kalau mau buka usaha apapun itu. Karena sekarang semua informasi itu ada dengan genggaman tangan teman-teman. Contohnya aja tadi teman-teman, saya tuh bisa sampai ke dia itu, ke si Andri tuh ngebenerin mobil tuh karena saya menemukan masih worth it harganya, masih oke. Modal 2-3 ratus taruh, dia masih ngasih saya gope. Wajar. Sekalipun itu harganya di 2,5 modalnya, dia ngambil keuntungan 2,5, saya masih worth it. Karena ada jasanya di situ dia. Ada jasanya, dia nyari barangnya lumayan, bukan lumayan susah sih, ada yang jual. Kalau kayak tadi IC-nya banyak. Cuman dia masih rasional teman-teman. Banyak bengkel tuh udah nganain berapa? 1 juta teman-teman. Nggak mungkin gope. Tuh. Jadi masih masuk pemikiran saya. Orang dia ngambil untung 250.000, oke wajar, modal 250.000 masih, menurut saya masih wajar. Saya mampu mengendarai Mercedes-Benz, ya nggak mungkin juga dari modal 2,5 saya minta 3,5 sama dia. Ya nggak. Kita mampu mengendarai mobil Mercedes-Benz, masa cuman kasih orang jasanya dia 100.000 kan? Nggak, jangan gitu juga. Karena saya orang dagang, tapi yang masih batas-batas wajar masih oke. Modal 250.000, untung 250.000, karena ada di situ jasa. Dia harus memahami, dia ngerti. Kita biaya harganya setara dengan itu, gitu. Tapi kalau modal 2,5 dijual 1 juta, itu yang nggak wajar. Jadi itu teman-teman informasi yang bisa saya berikan, tips and trick lah teman-teman. Ilmu yang saya punya nih, saya bisa mempunyai toko, mempunyai karyawan sampai banyak tuh karena itu yang saya selalu terapkan. Jangan membuat orang tidak kembali ke tempat Anda. Itu yang saya selalu tekankan ke karyawan saya. Tapi buatlah dia senyaman mungkin, biar dia akan kembali. Jangan lu bohongin customer, karena suatu saat dia akan tahu. Karena teknologi semakin canggih, dengan apapun dengan satu genggaman tangan kita nih, yang di handphone nih, kita bisa tahu apapun informasi. Jadi itu teman-teman ya, selalu saksikan channel YouTube saya, informasi-informasi yang saya berikan, support terus. Jangan lupa like, comment, and share video saya agar menambah banyak lagi video-video yang akan saya buat, informasi yang bisa saya buat teman-teman di rumah. Gue bisa, lu bisa.